Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembahasan soal ASPD tahun 2025. Pada video kali ini ada hal yang baru ya teman-teman. Selain nanti kita akan membahas soal pembahasan, teman-teman juga dapat melakukan tryout terkait dengan soal yang akan kita bahas dalam video ini. Nah, caranya gimana? Caranya silakan teman-teman untuk mengklik link yang ada di deskripsi video ini ataupun melakukan scan barcode atau memindai barcode yang ditampilkan di video ini. Silakan teman-teman untuk berlatih ataupun menjawab soal terlebih dahulu. Nanti setelah itu silakan teman-teman menyaksikan pembahasannya pada video ini. Nah, langsung saja ya teman-teman. Jika teman-teman sudah melakukan kegiatan menjawab soal tryout tadi, maka teman-teman sudah mengetahui nih sejauh mana kemampuan teman-teman dan berapa nilainya. Nah, sekarang kita akan memulai kegiatan pembahasan soalnya. Nah, langsung saja kita akan membahas soal yang pertama ya teman-teman. Soal yang pertama, teman-teman akan disuguhkan dengan sebuah infografis. Nah, infografisnya ini tentang film animasi buatan Indonesia terlaris. Nah, saat ini kan lagi booming film Jumbo ya. Nah, kita lihat di sini ternyata di infografisnya itu memuat beberapa informasi. Misalkan di sini ternyata film Jumbo itu sudah ditonton sebanyak 4,09 juta penonton. Nah, itu data pada tanggal 16 April 2025. Nah, juga di sini kita lihat kalau film ini melibatkan lebih dari 400 kreator, ya kan? Kemudian ada beberapa artis yang cukup familiar ya di telinga kita sebagai pengisi suara dalam film ini. Selain itu, di infografis ini juga menampilkan beberapa deretan film-film animasi Indonesia terlaris ya. Misalkan dari paling kiri itu ada film Jumbo. Kemudian urutan kedua ada si Juki, ketiga ada Nusa, dan yang keempat ada si Juki The Movie 2. Nah, sekarang kita lihat nih pernyataan, kemudian pertanyaannya. Pertanyaannya adalah pernyataan yang sesuai dengan infografis tersebut terdapat pada nomor berapa? Kita lihat di sini. Pernyataan pertama dulu. Pernyataan pertama, beberapa artis terkenal seperti Bunga Citra Lestari, Cinta Laura, dan Ariel Noah menjadi pengisi suara dalam film Jumbo. Nah, kalau kita lihat tadi di bagian sini ya. Nah, ternyata Bunga Citra Lestari, Ariel Noah, kemudian Cinta Laura, dan beberapa artis yang lain menjadi pengisi suara nih. Nah, sedangkan di pernyataan satu hanya menyebutkan beberapa ya. Jadi opsi nomor satu ini dapat kita terima. Nah, sekarang kita lihat nomor 2. Nomor 2, pembuatan film Jumbo digarap oleh 400 kreator dengan waktu produksi 3 tahun. Nah, kalau kita lihat benar di sini 400 kreator ya. Oke. Tetapi kalau kita memperhatikan di sini ada 3 tahun. Nah, kalau kita lihat di sini ternyata waktu produksinya itu memakan waktu 5 tahun. Nah, jadi nomor 2 ini salah. Sekarang nomor 3. Selain film Jumbo, film Si Juki The Movie 2 menduduki peringkat kedua dengan penonton terbanyak. Nah, ini salah ya. Bukan peringkat kedua, tetapi peringkat keempat. Nah, yang kedua itu adalah Si Juki The Movie aja ya. Berarti Si Juki The Movie 1 ya pada tahun 2017. Sekarang kita lihat nomor 4. Film Jumbo berhasil menjual tiket sebanyak 239.000 rata-rata per hari sejak film tersebut dirilis. Nah, kita lihat di sini datanya 239.000. Nah, kalau kita lihat di bagian infografis, data tersebut dapat kita lihat di bagian sini. Nah, 239.000 per hari. Jadi nomor 4 ini dapat kita terima, maka jawabannya adalah 1 dan 4, yaitu yang B.
Sekarang kita ke nomor 2. Nomor 2 yang ditanyakan adalah kalimat fakta pada teks tersebut terdapat pada nomor berapa. Nah, kalau kita ditanyakan kalimat fakta, maka kita juga harus bisa membedakan mana juga kalimat opini ya. Nah, kalimat faktanya itu dapat kita identifikasi di nomor 1 ya teman-teman, yaitu di bagian di sini. Nah, peraturan Menkomdigi nomor 7 tahun 2025 tentang pemanfaatan teknologi eSIM dalam penyelenggaraan telekomunikasi. Ini merupakan data ya. Kalau data itu pasti berkaitan dengan namanya fakta. Kemudian nomor 2. Nah, nomor 2 itu teridentifikasi dari sini. eSIM merupakan teknologi kartu SIM virtual yang tertanam langsung dalam perangkat elektronik. Nah, jadi benar. Nah, sedangkan kalimat nomor 3 itu merupakan sebuah opini. Nah, sini saya tandai warna kuning ya. Nomor 3 itu ditandai dengan penggunaan kata dimungkinkan. Kemudian nomor 4 juga opini, yaitu di bagian di sini, membuat kejahatan digital lebih sulit dilakukan. Sedangkan nomor 5 di bagian di sini dianggap lebih aman. Nah, maka jawabannya apa teman-teman? Tadi jawabannya adalah 1 dan 2, yaitu opsi A. Berikutnya nomor 3, ada sebuah infografis tentang jadwal rekayasa lalu lintas mudik lebaran di Tol Trans Jawa. Nah, teman-teman bisa membaca secara detail ya infografis ini. Kita lihat di bagian pernyataannya. Pernyataannya ada 4 di sini. Yang ditanyakan adalah kalimat opini berdasarkan infografis tersebut terdapat pada nomor berapa. Nah, kalau nomor 3 ini sebenarnya kita bisa langsung mengidentifikasi dari 4 pernyataannya, dari penggunaan kalimatnya. Nah, apakah kalimat nomor 1 ada opininya, 2 apakah ada opininya, dan seterusnya. Kita langsung mengidentifikasi di bagian pernyataan dan kita abaikan saja infografisnya tadi. Kita lihat nomor 1 ya. Nomor 1 dikatakan Korlantas Polri berencana melakukan 3 rekayasa lalu lintas mudik lebaran ya. Nah, nomor 1 ini kalau kita lihat tadi infografisnya bukan merupakan opini, tetapi ini adalah fakta. Nah, melakukan 3 rekayasa. Kalau kita cocokkan dengan infografis ya. Nah, di sini ada 3 nih. Ya kan, yang ada bulatan warna merah ini. Nah, jadi nomor 1 ini salah. Nah, nomor 2, meskipun terdapat rekayasa lalu lintas, pengendara diminta hati-hati. Nah, ini merupakan opini. Dari awalnya saja sudah menggunakan kata meskipun. Nah, itu adalah kata penanda opininya. Sekarang nomor 3, Korlantas Polri mengimbau pengguna jalan untuk menjaga kondisi tubuh serta menjaga jarak agar perjalanan lebih aman. Nah, ini juga merupakan opini, ditandai dengan penggunaan kata mengimbau. Ya, sampai situ paham ya teman-teman? Nah, sekarang kita lihat nomor 4. Sistem one way kemungkinan akan diterapkan pada jalur tol Jakarta Cikampek kilometer 70 sampai dengan tol Semarang Batang kilometer 414. Nah, walaupun di sini ada kata kemungkinan, tapi ini bukan penanda opini ya. Kalau kita cocokkan dengan infografisnya ini merupakan fakta karena disebutkan di bagian sini. Nah, ya kan? Nah, berarti nomor 4 ini adalah fakta. Otomatis jawabannya adalah nomor 2 dan 3, yaitu yang B. Sekarang kita beralih ke nomor 4. Nah, teman-teman bisa membaca kembali ya. Nomor 4 ini yang ditanyakan adalah tujuan penulisan teks tersebut. Nah, kita lihat di sini. Opsi A, B, C, dan D. Opsi A itu dimulai dengan kata memberikan pemahaman. Oke, yang B mendeskripsikan, yang C menginformasikan, sedangkan yang D mengajak. Nah, kalau memberikan pemahaman ini mengarah kepada teks
eksposisi ya. Eksposisi. Sedangkan yang B ini mengarah kepada teks deskripsi. Sedangkan menginformasikan ini juga mengarah kepada teks eksposisi. Sedangkan mengajak ini kepada teks apa teman-teman? Persuasi. Oke. Nah, sekarang kita identifikasi nih teksnya ini mengarah kepada teks apa. Nah, jika teman-teman memperhatikan dengan detail di paragraf 1. Paragraf 1 ini membicarakan tentang konser. Nah, konser Mahakarya Adiluhung yang digelar di Concert Hall Taman Budaya Yogyakarta. Oke, sampai sini ya paham ya teman-teman ya. Nah, dia membicarakan tentang konser. Kemudian di paragraf kedua, dia membicarakan tentang nuansa yang terdapat di dalam konser tersebut. Nah, mulai dari suasana lagunya nih, bernuansa, ya kan? Kemudian ada beberapa lagu yang diputar di situ. Kemudian menghasilkan perpaduan yang kontras. Nah, suasana riang. Berarti dia membicarakan tentang suasana atau nuansa di sana. Nah, kemudian di paragraf ketiga, ternyata secara keseluruhan konser ini berhasil membawa penonton melibatkan perasaannya. Otomatis dia membicarakan tentang suasana atau hal yang terjadi di konser tersebut, dan hal itu dideskripsikan secara detail. Otomatis kalau mendeskripsikan secara detail berarti jawabannya adalah yang B. Nah, mendeskripsikan suasana konser Mahakarya Adiluhung yang dilaksanakan di Concert Hall Taman Budaya Yogyakarta. Sekarang nomor 5 ya teman-teman. Kita beralih ke nomor 5. Yang ditanyakan adalah kutipan teks tersebut termasuk bagian apa? Nah, kalau teman-teman baca, ceritanya ini adalah tentang Pak Jono yang membuang sampah ataupun membakar sampah ya. Tetapi perilaku yang dilakukan Pak Jono ini mengganggu tetangga di sebelahnya, ya kan? Dan itu sudah beberapa kali diperingati, tetapi Pak Jono ini selalu saja melakukan aktivitas membakar sampah tersebut secara sembarangan. Nah, artinya di bagian di sini, nah ini merupakan bagian penyebab konfliknya ya. Nah, bagian ini adalah penyebab konfliknya. Nah, puncaknya di sini. Nah, cuma sedikit tidak apa-apa. Itu adalah ucapan dari Pak Jono setelah ditegur oleh tetangganya tadi. Nah, ya kan? Artinya ada yang namanya konflik di sini. Konflik. Nah, kalau konflik berarti jawabannya adalah yang B, komplikasi. Seperti itu. Kalau koda ini merupakan pesan, ini pesan. Kalau resolusi itu merupakan solusi dari permasalahan yang terjadi. Kalau orientasi itu biasanya pengenalan latar, pengenalan tokoh, pengenalan suasana, waktu. Nah, seperti itu. Sekarang ke nomor 6. Yang ditanyakan adalah kalimat yang menyatakan hubungan kausalitas dan syarat. Nah, kausalitas itu apa? Hubungan sebab akibat ya. Nah, kalau syarat itu adalah hubungan yang akan terjadi tetapi syaratnya itu harus terpenuhi terlebih dahulu. Nah, untuk soal nomor 6 ini, teman-teman dapat kita temukan jawabannya adalah di nomor 2 dan di nomor 3. Nah, nomor 2 ini mengarah kepada hubungan kausalitas yang ditandai dengan penggunaan kata sehingga. Nah, sedangkan nomor 3 merupakan hubungan syarat, yaitu ditandai dengan penggunaan kata atau konjungsi apabila. Maka jawabannya adalah 2 dan 3 nih, yaitu C. Nomor 7 sekarang teman-teman. Nomor 7 yang ditanyakan adalah gagasan utama. Nah,
Kalau yang ditanyakan gagasan utama, langkahnya kita harus mencari kalimat utamanya terlebih dahulu. Kalau sudah ketemu kalimat utama, kita fokus aja di kalimat utamanya itu dan kita abaikan kalimat seterusnya. Karena jawabannya pasti ada di kalimat utama. Nah, kalau kita mau perhatikan di kalimat ataupun paragraf pertama ini, dikatakan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS merupakan gaya hidup sehat yang perlu diterapkan sebagai upaya mencegah risiko penyakit infeksi, baik infeksi virus, bakteri maupun kuman ya. Nah, ini merupakan kalimat utama nih. Nah, kenapa kalimat utama? Biasanya kalimat utama itu ditandai dengan penggunaan kata definisi. Nah, di sini ada kata merupakan. Ya kan, berarti kalimat utamanya ada di awal nih. Kalau kalimat utamanya ada di awal disebut sebagai kalimat deduktif. Ya, ingat-ingat ya. Nah, kita cek lagi nih kalimat kedua. Nah, kalimat kedua ini ternyata menjelaskan tentang kondisi tubuh nih. Kondisi tubuh yang tidak sehat nih dapat menghambat pemenuhan kebutuhan gizi. Nah, kemudian di kalimat selanjutnya dikatakan nih ada sejumlah cara yang dapat dilakukan untuk menerapkan perilaku hidup sehat itu. Nah, kemudian di sini disebutkan nih cara-caranya itu seperti apa. Misalkan nomor satu, menutup makanan agar terhindar dari debu. Kemudian 2, mencuci tangan. Kemudian 3, membuang sampah pada tempatnya. Nah, artinya kalimat utama itu bersifat umum, sedangkan kalimat kedua dan seterusnya hingga kalimat terakhir itu menjelaskan sesuatu yang sifatnya itu lebih rinci. Nah, kita lihat nih jawaban dari A, B, C, dan D. Manakah yang mirip dengan kalimat utamanya? Yaitu yang A. Nah, itu ya teman-teman. Sekarang kita ke nomor 8. Nah, sekarang nomor 8 ini yang ditanyakan adalah setelah membaca teks cerita tersebut, apa amanat yang terdapat di dalamnya? Ingat ya, yang ditanyakan di sini adalah amanat. Nah, kita baca teksnya. Ternyata teksnya ini membicarakan tentang Vio ya. Tokoh si Vio ini yang memesan makanan itu terlalu banyak ya. Tetapi ketika makanannya itu sudah datang dan ibunya itu sudah memberitahu apakah si Vio ini bisa menghabiskannya atau tidak, dan ketika makanan itu dimakan sama si Vio, ternyata Vio tidak bisa menghabiskannya. Nah, kira-kira amanatnya apa? Nah, kalau kita memperhatikan opsi A, B, C, dan D, semuanya ini adalah amanat. Tetapi jika kita kaitkan dengan konteks cerita, maka opsi C inilah jawaban yang paling mendominasi amanatnya. Ya, karena penekanan ceritanya lebih kepada aktivitas si Vio ini, dimana dia melakukan aktivitas makan yang berlebihan. Ternyata makanannya itu tidak habis ya kan. Itu kan sama dengan makna melakukan segala sesuatunya itu kita harus melakukan secara secukupnya aja atau seperlunya aja. Sekarang kita ke nomor 9 ya teman-teman. Nah, nomor 9 ini yang ditanyakan adalah makna kalimat bercetak miring pada teks tersebut. Maknanya apa? Nah, kalau kita lihat di sini, kata bercetak miring itu ada di bagian sini ya. Nah, bagian sini nih. Nah, saya tandain. Nah, sekarang kita identifikasi kalimat miring tersebut, kita bagi menjadi beberapa bagian, kita penggal ya. Misalkan dari sini, kondisi ketegangan ini bisa memicu perlambatan pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau kita perhatikan, ternyata kalimat ini bisa kita penggal lagi ya, menjadi dua bagian. Nah, kondisi ketegangan ini, nah ini bisa kita potong nih di sini. Kemudian bisa memicu perlambatan pertumbuhan ekonomi. Nah, kemudian di bagian di sini, sehingga buruk bisa membuat kedua negara tersebut ke jurang resesi. Nah, resesi itu apa teman-teman? Resesi itu adalah kondisi di mana aktivitas ekonomi di suatu negara itu mengalami penurunan yang signifikan. Nah, sekarang berarti di sini ada 3 poin ya, 1, 2, dan 3.
Oke. Sekarang kita cari aja nih opsi A, B, C, dan D. Manakah yang memuat bagian tersebut? 3 bagian tersebut. Nah, kalau kita lihat di sini perang dagang antara Amerika dan Cina. Nah, ini mewakili bagian di sini kondisi ketegangan ini. Ini mengacu pada Amerika Serikat dan Cina ya. Oke, bisa. Kemudian di sini akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Nah, ini bisa mewakili bagian yang kedua tadi, bisa memicu perlambatan pertumbuhan ekonomi. Kemudian dan menciptakan kelesuan dalam kegiatan dagang kedua negara tersebut. Nah, ini sama dengan makna resesi ya. Nah, berarti jawabannya A nih. Sudah ketemu kita. Ya kan? Nah, sekarang kita beralih ke soal selanjutnya, nomor 10. Ada sebuah cerita. Nah, yang ditanyakan adalah tema dari cerita di atas yang tepat ditunjukkan oleh kata-kata inti berikut ini, yaitu yang mana? Nah, kalau kita baca teksnya ini membicarakan tentang kisah si Arven dan si Liri ya. Nah, si Liri dan si Arven. Nah, mereka ini penjaga kawasan hutan ya. Dan mereka itu suka membantu makhluk di hutan agar terhindar dari bencana kehausan. Jadi ceritanya kira-kira seperti itu. Nah, tema dari cerita itu ditunjukkan dengan kata-kata inti seperti apa? Nah, ternyata kalau kita memperhatikan di kalimat terakhir di sini menekankan pada keberanian dan kerjasama. Nah, jawaban yang agak mirip yang mana? Yaitu yang B nih. Nah, ada keberanian dan kerjasama. Sedangkan tanggung jawab ini tidak bisa kita langsung temukan dalam teks bacaan ini ya, tetapi tanggung jawab ini pesannya itu tersimpan secara tidak langsung. Nah, yaitu tergambar dari tanggung jawab si Arven dan Liri tadi. Nah, dalam membantu hutan dan makhluk yang ada di dalamnya itu agar terhindar dari yang namanya bencana. Nah, itu merupakan tanggung jawab mereka berdua. Mungkin mereka berdua statusnya itu adalah sebagai peri penjaga hutan. Nah, di sini ditekankan kan sebagai peri penjaga hutan nih. Nah, jadi mereka bertugas untuk menjaga hutan dan itu tanggung jawab mereka. Nomor 11 sekarang. Yang ditanyakan adalah penggambaran latar dan bukti yang sesuai dengan cerita tersebut. Nah, kita lihat di sini ya, nomor 1, 2, 3, dan 4. Manakah yang paling tepat? Bukti latar yang sesuai ya. Nah, dari sini kita langsung identifikasi aja nih ya. Misalkan kita lihat nomor 1. Latarnya adalah latar waktu pagi hari. Buktinya, ketika aku mengalihkan pandangan dari layang-layang, aku melihat bapak dan 3 orang lainnya berada di bibir pantai, bersiap untuk berlayar. Nah, ini tidak cocok ya, tidak cocok nih. Kenapa? Karena di sini lebih mengarah kepada latar tempat ya. Salah nih. Kemudian nomor 2, latar tempat di tepi pantai. Aku melihat bapak dan 3 orang lainnya berada di bibir pantai bersiap untuk berlayar. Nah, ini bisa. Cocok ya. Nomor 2 cocok nih. Jadi yang nomor 2 ini, yang ada nomor 2 cocok. Berarti yang D salah. Kemudian nomor 3, latar suasana takut. Nah, kalau kita baca dengan teliti dari kalimat pertamanya dulu deh ya. Dibesarkan di pesisir pantai membuat aku memiliki ketakutan yang berbeda dari orang lain. Nah, ini ketakutan. Berarti cocok nih. 2 dan 3. Maka jawabannya mana? Yang B. Tapi kita lihat nomor 4 ya. Latar sosial ekonomi menengah atas ya. Ekonomi menengah atas. Berarti kalau kita grafikkan di kayak gini ya, naik ke atas ya. Nah, kita lihat nih buktinya. Seingatku, bapak sudah berlayar tadi malam dan baru kembali tadi subuh. Kenapa sekarang mereka siap-siap ingin berlayar lagi? Nah, artinya di sini mengindikasikan bahwa mereka bukan dari keluarga ekonomi menengah atas, tetapi ekonomi menengah ke bawah. Nah, karena mereka harus berlayar lagi nih si bapak nih untuk mencari nafkah lagi. Padahal sebelumnya dia baru aja pulang, gitu kan? Jadi salah nih nomor 4. Nomor 12.
Yang ditanyakan adalah berdasarkan kutipan tersebut, tanggapan yang tepat terhadap sikap Dina apa? Nah, kalau kita baca nih, cerita nomor 12 ini berbicara tentang konflik antara si Dina dan Lala. Nah, ketika mereka setelah selesai melakukan rapat OSIS ya, ternyata di rapat OSIS itu terjadi ketegangan nih, di mana si Dina ini Dina ini langsung menunjuk teman-temannya untuk melakukan suatu pekerjaan, dan si Lala ini tidak menyukainya tentang cara yang dilakukan oleh si Dina tadi, sehingga terjadilah perdebatan antara mereka berdua. Nah, kira-kira tanggapan yang tepat yang mana? Tanggapan yang tepat itu yang C. Dina terlalu emosional dan tidak terbuka terhadap kritikan. Nah, tidak terbuka dari kritikan dari siapa? Dari si Lala tadi ya. Sikapnya kurang baik. Kalau yang A, ini menandakan kalau si Dina itu bukan bersikap tegas ya, tapi dia itu egois. Nah, yang B, Dina bersikap bijak, ini juga sama, egois juga ya. Kalau yang D, Dina pantas marah karena teman-temannya hanya diam saja dan tidak mau bekerja sama. Nah, ini juga tidak tepat ya. Jadi jawabannya yang paling tepat itu C. Sekarang nomor 13. Perbaikan peribahasa yang sesuai cerita tersebut. Nah, kalau kita lihat ceritanya dulu deh ya, kita baca. Hujan turun deras saat Riko berjalan pulang tanpa payung. Nah, setelah dinasehati oleh gurunya karena tidak mengerjakan tugas. Oh, jadi Riko ini disuruh pulang nih karena si Riko tidak mengerjakan tugas. Sepanjang jalan, ia merenungi sikapnya yang selama ini suka menunda-nunda. Oh, jadi dia suka menunda pekerjaan nih. Padahal sudah sering diingatkan. Nah, sudah sering diingatkan. Kini ia harus menanggung akibatnya sendiri. Nah, kira-kira peribahasa yang tepat yang mana? Peribahasa yang tepat yaitu yang C nih. Nasi sudah menjadi bubur, ya kan? Artinya kita tidak bisa mengulang hal yang sudah berlalu gitu loh. Kalau yang A, air beriak tanda tak dalam, itu artinya orang yang banyak omong tapi ilmunya sedikit. Nah, itu kan nggak sinkron dengan ceritanya. Yang B, bagai anjing menyalak di bukit. Nah, artinya itu melakukan hal yang sia-sia ya. Jadi tidak ada gunanya. Nah, jadi kurang tepat juga. Yang D, bagai pungguk merindukan bulan. Nah, ini artinya menginginkan sesuatu tetapi mustahil untuk dicapai. Nah, jadi tidak sesuai juga dengan ceritanya ya. Sekarang nomor 14. Ada sebuah teks tentang bencana banjir ya. Kemudian nomor teks 2-nya juga tentang bencana banjir juga. Pertanyaannya, persamaan kedua berita tersebut terletak di bagian mana? Nah, kalau kita memperhatikan secara detail, jawabannya adalah yang B. Yang C ya, penyebab terjadinya banjir. Nah, kalau di teks 1 itu penyebabnya itu ada di sini. Nah, disebabkan oleh curah hujan tinggi sejak Jumat malam. Nah, kemudian yang teks 2-nya bagian sini disebabkan oleh meluapnya Sungai Barito. Nah, dan anak-anak sungainya akibat curah hujan tinggi juga. Nih, sama nih. Persamaannya disebabkan oleh curah hujan yang tinggi. Oke. Sekarang nomor 15. Penyebab konflik yang dihadapi tokoh Arfa. Nah, penyebabnya apa? Sebenarnya kita juga bisa langsung mengidentifikasi di bagian opsi ini ya. Nah, kalau kita memperhatikan ternyata penyebabnya ada di bagian sini nih. Semalam ia terlalu asyik ngegame hingga tidak sempat membuka buku pelajaran selembar pun. Nah, ini adalah penyebab konfliknya. Ya, maka jawabannya adalah yang B. Kalau yang C ini merupakan akibatnya, akibat konflik ya. Sedangkan yang A dan D ini bukan merupakan penyebab, bukan juga akibat ya, tetapi bagian dari suatu cerita. Sekarang nomor 16. Perbedaan penggunaan majas yang dominan dalam kedua puisi tersebut apa? Nah, kalau kita memperhatikan di bagian sini,
rasa ini telah berganti wajah. Nah, rasa ini kan benda mati ya, tetapi dia dapat berganti wajah. Artinya ini adalah personifikasi. Maka jawaban yang paling tepat itu yang mana? Yang A. Dan juga kalau kita memperhatikan di puisi kedua, ada beberapa pengulangan kata. Nah, di sini misalkan ada, diulangi lagi, ada, ada. Kemudian yang di sini yang tidak aku mengerti. Nah, diulangi lagi nih di bait kedua. Nah, bait ketiga juga. Nah, kemudian di sini ada penggunaan diulang lagi penggunaannya. Nah, kemudian aku berhenti juga. Nah, aku berhenti. Nah, artinya itu adalah repetisi atau pengulangan kata. Nah, berarti benar jawabannya A. 17 sekarang ya. Perbaikan penggunaan istilah. Nah, perbaikan penggunaan istilah. Nah, kalau kita lihat di sini penggunaan yang salah itu adalah di bagian di sini. Fisika, kemudian di bagian ekosistem. Nah, jawabannya adalah yang ini nih. Nomor 4 dan nomor 1 ya. 1 dan 4 yaitu B. Nah, sekarang kita cek ya, kenapa itu salah. Nah, kalau fisika ini adalah ilmu tentang ini, ilmu tentang ruang dan waktu. Nah, sorry ya tulisan saya sedikit bagus. Sedangkan di kalimat pertamanya sudah disebutkan nih Antartika. Kemudian di sini ada benua. Berarti ini lebih mengarah kepada ilmu kebumian atau yang berkaitan dengan geografi, ya kan? Jadi benar nih nomor 1. Kemudian di bagian ekosistem. Nah, dikatakan beberapa ekosistem seperti penguin kasar, anjing laut Weddell, dan berbagai mikroorganisme. Nah, ini seharusnya bukan ekosistem tapi spesies karena dia menyebutkan langsung nih spesiesnya nih. Nah, ada spesies penguin kaisar, ada spesies anjing laut, dan lain sebagainya. Kalau ekosistem itu adalah suatu wilayah yang didiami beberapa makhluk hidup. Nah, kemudian kita lihat nih nomor 2 ya, aktif diganti menjadi pasif. Nah, aktifnya itu ada di bagian sini. Nah, nih gunung berapi aktif. Nah, Antartika memiliki beberapa gunung berapi aktif. Salah satunya adalah Gunung Erebus. Nah, Gunung Erebus itu kalau teman-teman cari itu merupakan salah satu gunung merapi aktif ya yang ada di Antartika. Jadi benar nih. Kemudian adaptif. Nah, adaptif itu ada bagian di sini. Nah, ingat ya, adaptif dan adaptasi itu dua hal yang berbeda. Kalau adaptasi ini lebih mengarah kepada proses. Kalau adaptif ini lebih mengarah pada sifat. Nah, kata sifat itu bisa kita hubungkan dengan penggunaan kata ini sangat. Kalau adaptasi yang merupakan suatu proses itu tidak bisa kita gabungkan dengan penggunaan kata sangat. Jadi seperti itu. Karena dia bukan kata sifat. Yang bisa dikaitkan dengan kata sifat itu adalah kata sangat ya. Yang bisa dikaitkan dengan kata sangat itu adalah kata sifat. Maksudnya seperti itu, sorry. Misalkan sangat pandai. Pandai itu kan adalah kata sifat. Sangat bijak. Bijak itu kan kata sifat. Nah, seperti itu. Kalau misalkan adaptasi, misalkan sangat adaptasi, itu nggak bisa. Karena adaptasi itu adalah proses. Sekarang nomor 18. Ada sebuah infografis tentang Gen Z melestarikan budaya negeri di zaman serba teknologi. Nah, di sini ada direksinya. Gen Z yang tumbuh di era digitalisasi memiliki caranya tersendiri dalam berekspresi. Melalui tangan mereka kini melestarikan budaya menjadi lebih kreatif dan inovatif. Nah, ada 4 pernyataan. Yang ditanyakan adalah solusi yang terbaik yang dapat dilakukan Gen Z untuk melestarikan budaya negeri ini apa? Gitu ya. Intinya seperti itu. Kita lihat nih nomor 1.
Melakukan kolaborasi dengan seniman lokal untuk mempromosikan karya-karya budaya melalui platform digital. Oke, ini bisa kita terima ya. Melakukan kolaborasi antara seniman lokal dengan platform digital. Ini sesuai dengan infografisnya tadi. Nomor 2, mengembangkan aplikasi edukasi berbasis budaya untuk mengenalkan tradisi, bahasa, dan cerita internasional kepada generasi muda. Nah, ini salahnya di sini. Mengenalkan tradisi, bahasa, dan cerita internasional. Nah, seharusnya tradisi, bahasa, cerita dari Indonesia aja gitu ya. Nomor 3, membuat konten kreatif di media sosial seperti video pendek, podcast, atau blog yang membahas dan memperkenalkan budaya Indonesia. Nah, ini bisa. Nomor 4, mengadakan event virtual seperti festival budaya online atau lambang digital bertema seni tradisional yang dikombinasikan dengan tren luar negeri. Nah, ini salah nih. Bukan tren luar negeri ya, kita utamakan tren di negara kita sendiri dulu. Maka jawabannya 1 dan 3, yaitu yang A. Nomor 19, teks tersebut akan menjadi teks yang padu jika bagian rumpang dilengkapi dengan kalimat apa? Nah, kalau teman-teman mau perhatikan di sini di kalimat setelah titik-titik itu ada kata disebabkan. Maka kalimat sebelumnya berarti dia membicarakan tentang penyebabnya. Nah, satu-satunya opsi yang menyebutkan tentang penyebab yaitu yang A. Ada kata penyebab nih. Nah, itu ya cara cepatnya. Nomor 20, sudut pandang yang digunakan dalam kutipan cerita tersebut adalah apa? Nah, kalau kita memperhatikan di sini ada penggunaan kata aku. Ya kan? Penggunaan kata aku lagi, aku juga. Kemudian di sini ada penggunaan kata iya. Nah, iya. Nah, artinya tokoh si aku ini dia mencoba untuk menceritakan orang lain. Artinya jawaban yang paling tepat di situ adalah yang D, orang pertama pelaku sampingan. Nomor 21 sekarang teman-teman. Ada sebuah cerita. Pertanyaannya, narasi yang sesuai dengan cerita tersebut apa? Nah, untuk nomor 21 ini mungkin teman-teman bisa skip lagi ya videonya agar bisa membaca lagi ceritanya. Maka jawaban yang tepat itu adalah yang A. Nah, kita baca nih yang A. Angin sore menyapu halaman rumah yang mulai berdebu. Kursi kayu yang dulu sering mereka duduki kini tampak lebih tua. Catnya pudar namun masih kokoh menahan tubuh mereka. Ardi duduk di sana, menatap halaman yang kini terasa asing meskipun penuh kenangan. Tak lama, Bram datang dengan 2 gelas teh manis. Dulu mereka selalu menghabiskan sore di sini, berbicara tentang banyak hal. Namun sekarang pertemuan seperti ini sangat jarang terjadi. Walaupun mereka dulu penuh tanpa alasan untuk sibuk, sekarang alasan selalu datang membuat mereka semakin jauh. Di tengah diam, Ardi merasakan kerinduan, bukan hanya pada tempat ini tetapi pada versi mereka yang dulu. Bram merasakannya juga. Mungkin seperti hari ini, mereka hanya perlu memulai lagi, duduk bersama dan membiarkan waktu berlalu tanpa rasa terburu-buru. Jadi ini menceritakan tentang 2 orang yang dulu sering menghabiskan waktu bersama, tapi karena mereka sudah tua, waktu juga sudah tidak banyak dan punya kesibukan masing-masing, akhirnya mereka tidak mempunyai waktu banyak untuk bertemu, tetapi mereka ingin mengembalikan kenangan mereka dahulu dan memulainya lagi, gitu ya. Kalau yang B, salahnya itu adalah di bagian di sini. Nah, ia mengajak Bram untuk mampir ke rumahnya. Ini nggak ada ya, nggak sesuai dengan ilustrasi yang ada tadi. Yang C juga sama di bagian sini, ya kan? Kemudian nah ini di bagian sini juga Bram tidak merasakan hal itu. Nah ini juga salah. Ini salah ya tadi ya. Nah kalau yang D, salahnya di bagian sini. Bram tidak merasakan hal itu. Mungkin setiap hari ini mereka hanya perlu memulai lagi, tapi semua itu hanyalah mimpi. Nah ini salah. Nomor 22, penggambaran watak Pak Darto, seorang yang dermawan melalui. Nah
kita lihat di sini Pak Darto itu dikatakan selalu meluangkan waktu untuk mengajari. Kemudian ia membawa buku-buku. Kemudian ia tidak meminta bayaran. Nah, walaupun hujan deras, Pak Darto tetap datang ke balai desa untuk menyambut anak-anak. Nah, artinya itu merupakan perilaku. Nah, atau tindakan nih. Nah, maka jawabannya yang B. Nomor 23. Ringkasan yang sesuai dengan teks tersebut apa? Nah, kita lihat di sini ya. Ternyata soal nomor 23 itu ada dua paragraf, paragraf 1, paragraf 2. Dan kita harus mencari masing-masing inti dari masing-masing paragraf. Nah, intinya itu ada di sini di kalimat pertamanya. Nah, kalau paragraf 1 membicarakan tentang makanan alami yang minim proses pengolahan dan bebas dari bahan kimia tambahan. Sedangkan paragraf 2 itu manfaat, selain manfaat kesehatan, real food juga mendorong pola konsumsi berkelanjutan. Nah, maka jawaban yang menyebutkan dua hal itu yang mana? Yaitu yang D. Kalau yang A ini hanya menyebutkan informasi di paragraf 2, yang B di paragraf 1, yang C juga hanya ada di paragraf 1. Hanya ada di paragraf 2. Nomor 24. Intisari yang sesuai dengan teks tersebut. Nah, intisarinya apa? Kalau kita baca teks ini membicarakan tentang apel, kemudian nutrisi-nutrisi yang ada di dalamnya, ya kan? Nih, nutrisi semua. Kemudian kandungannya, kemudian manfaatnya juga ya. Nah, ini manfaatnya juga di bagian di sini. Nah, manfaat. Maka jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang mana teman-teman? Yang B. Nah, kalau yang A itu salah. Kenapa? Karena dikatakan buah apel cocok dikonsumsi saat diet. Nah, ini saat diet. Tidak ya. Kemudian yang C dan D itu merupakan informasi bacaan, bukan intisari. Nomor 25. Ada infografis tentang fakta mengenai resiko diabetes mellitus. Di sini dikatakan orang-orang yang berisiko itu seperti apa, kemudian gejalanya itu seperti apa, dan cara pencegahannya juga seperti apa. Nah, pernyataannya ada 4 nih. Yang ditanyakan adalah tanggapan yang sesuai dengan infografis tersebut. Kita lihat nomor 1. Pola makan yang tidak sehat menjadi pemicu utama terjadinya diabetes mellitus. Nah, ini salah. Bukan pemicu utama ya, pola makan yang sehat. Tetapi salah satu. Nah, salah satu aja nih. Di sini ada 5, ada 4 nih. Ada 4. Kemudian nomor 2, orang yang lebih berisiko terkena diabetes harus melakukan berbagai upaya pencegahan sejak dini. Nah, ini benar ya. Melakukan berbagai upaya. Nah, ini pencegahannya di sini ada 5. Nah, di sini. Kemudian nomor 3, berbagai upaya pencegahan dapat dilakukan sejak awal agar kita terhindar dari diabetes mellitus. Kalau yang nomor 3 ini menurut teman-teman bagaimana? Berbagai upaya pencegahan dapat dilakukan sejak awal agar kita terhindar dari diabetes mellitus. Nah, kita tahan dulu ya. Sekarang kita lihat nomor 4. Satu-satunya cara terbebas dari resiko diabetes mellitus adalah dengan mempertahankan berat badan ideal. Nah, ini salah nih. Ya, di sini dikatakan satu-satunya, padahal tadi ada berapa? Ada 5 ya. Nah, ada 5, betul nih, ada 5. Maka nomor 3 tadi benar nih. Maka jawabannya 2 dan 3 nih, yaitu C. Nah, gitu ya. Nomor 26. Ada suatu ilustrasi dan kalimat poster. Nah, yang ditanyakan agar siswa tergerak untuk bijaksana pengolahan jenis sampah, kalimat poster yang sesuai yang mana? Nah, di sini kita lihat di sini. Kata kuncinya adalah pengelolaan jenis sampah. Nah, salah satunya dengan cara apa? Yaitu dengan cara
pilah sampah. Nah, 2 dan 5. Maka jawabannya adalah yang C. Nomor 27, ada cerita, kemudian ada pernyataan terkait cerita. Yang ditanyakan adalah tanggapan terkait watak tokoh yang sesuai dengan cerita terdapat pada nomor berapa. Nah, kita lihat ya nomor 1, sikap Lastri. Sebelum ke nomor 1 kita baca dulu nih teksnya. Jadi teksnya ini membicarakan tentang Lestari yang mengeluh karena 1 bulan tanamannya itu tidak berbuah-buah atau tidak menghasilkan sesuatu yang dia harapkan. Nah, tetapi di sini ada temannya ya. Temannya itu mengingatkan agar dia itu mencontoh Pak Darto. Nah, Pak Darto itu merawat tanamannya itu, yaitu pohon mangga, itu bertahun-tahun baru berbuah, dan Lestari baru 1 bulan dia sudah mengeluh. Nah, nomor 1 kita lihat, sikap Lestari yang suka mengeluh tidak boleh ada pada diri seseorang karena bisa mengurangi rasa syukur. Ya, ini bisa ya. Nomor 2, Lestari yang penuh pendirian patut dicontoh oleh petani. Nah, ini salah. Bukan Lestari ya, tapi Pak siapa tadi? Pak Darto ya. Pak Darto yang bisa dicontoh. Nomor 3, Bimo yang bijak dan telaten dapat menjadi teladan bagi seorang yang tengah berusaha meraih sesuatu. Ya, ini bisa. Nomor 4, karakter Bimo yang suka menasihati orang lain patut dicontoh karena bisa menyelamatkan seseorang dari bahaya. Nah, ini tidak ada indikasi bunuh diri, tidak ada indikasi frustasi dan lain sebagainya ya di ilustrasi tadi. Jadi tidak tepat. Maka jawabannya adalah 1 dan 3, yaitu A. 28, perbaikan ungkapan yang tepat ditunjukkan pada pernyataan nomor berapa. Nah, kita lihat dulu nih di sini. Arti dari ungkapan panjang akal itu apa? Panjang akal itu misalkan artinya adalah pandai. Nah, kan kemudian pangku tangan itu artinya tidak melakukan apa-apa. Nah, panjang akal tadi pandai ya. Kemudian patah arang itu situasi yang ini, yang memalukan. Langkah 1000 itu lari cepat, artinya lari cepat. Jiwa besar itu kalau bahasa Jawanya legowo ya, atau ikhlas. Nah, ikhlas. Kemudian jatuh bangun itu artinya tidak menyerah. Nah, tidak menyerah. Nah, kira-kira mana ungkapan perbaikan dan alasan yang tepat? Yang lebih tepat itu adalah di nomor 2 dan nomor 4. Maka jawabannya adalah yang D ya. Nah, nomor 29. Nomor 29 ada sebuah cerita yang ditanyakan adalah peribahasa yang sesuai untuk menggantikan peribahasa dalam cerita tersebut. Nah, kalau kita baca ya, ceritanya ini tentang tokoh bernama si Bima, yaitu siswa yang tidak dikategorikan sebagai siswa yang pintar, tetapi dia selalu berusaha berjuang mati-matian untuk belajar, dan akhirnya walaupun sebelumnya itu ada beberapa orang yang meremehkannya termasuk guru lesnya ya, tetapi ternyata dengan usahanya itu dia berhasil masuk ke universitas yang dia inginkan. Nah, maka peribahasa yang tepat itu yang mana untuk menggantikan peribahasa ini? Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Nah, kalau yang A kita lihat ya, sedia payung sebelum hujan, itu artinya mempersiapkan diri sebelum masalah buruk itu terjadi. Nah, itu kurang cocok ya. Kurang cocok nih yang A. Yang B, tidak ada rotan akar pun jadi. Itu artinya jika tidak ada misalkan jika kita tidak bisa melakukan suatu opsi yang kita inginkan yang sekarang, kita bisa melakukan opsi yang lain gitu. Jadi ini kurang tepat juga. Yang C, sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Itu artinya
ketika kita melakukan satu pekerjaan, ternyata kita bisa mendapatkan hasilnya itu lebih dari satu, misalkan 2 sampai 3 hasil. Nah, ini juga kurang tepat. Yang D, berakit-akit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Nah, ini bisa ya. Karena dia mati-matian terlebih dahulu belajar, kemudian berenang-berenang ke tepian, itu artinya hasil yang dia lakukan itu membuahkan hasil ya. Dia bisa memetik hasil yang baik. Sekarang nomor 30. Nah, relevansi cerita tersebut dengan kondisi sosial masyarakat terdapat pada pernyataan nomor berapa? Nah, silakan teman-teman baca dulu ya. Di sini dikatakan ceritanya, setiap pagi Lina berjalan kaki sejauh 3 km untuk sampai ke sekolah. Sepatunya sudah sobek di bagian ujung, tapi ia tetap memakainya karena itu satu-satunya sepatu yang ia punya. Meskipun sering diejek karena penampilannya, Rina tak pernah absen belajar. Ia duduk di bangku depan, mencatat dengan tekun dan selalu mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Guru-gurunya bangga dengan semangat Lina. Teman-teman mulai menyadari bahwa kerja keras tak selalu terlihat dari penampilannya. Nah, ini intinya di sini, di kalimat terakhirnya. Oke. Nah, pernyataan yang tepat yang mana? Nomor 1 kita lihat. Masih banyak siswa di berbagai daerah yang harus berjuang untuk mendapatkan pendidikan meski dalam keterbatasan. Ya, ini sesuai ya. Nomor 2. Pendidikan sudah merata dan tidak ada lagi anak yang kesulitan belajar. Nah, ini salah. Pendidikan kita masih belum merata nih. Dan masih banyak anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Nomor 3, di berbagai daerah banyak siswa yang tidak memiliki fasilitas belajar memadai seperti ponsel atau akses internet. Ya, betul ya, seperti ilustrasi tadi. Nomor 4, banyak siswa di daerah yang kesulitan belajar karena interaksi dengan teman-teman sangat minim. Nah, ini salah juga. Tidak mempengaruhi ya interaksi dengan kesulitan belajar. Walaupun ada sih sedikit seperti itu. Maka jawaban yang paling sesuai dan dapat kita terima yaitu opsi 1 dan 2. Opsi 1 dan 3 ya, yaitu A. Oke, teman-teman, itulah pembahasan soal tryout yang telah teman-teman lakukan tadi, atau yang telah teman-teman laksanakan sebelumnya tadi dengan men-scan barcode tadi ya. Nah, itulah pembahasan dari soal nomor 1 hingga soal nomor 30. Jika ada sesuatu hal yang perlu kita diskusikan, silakan teman-teman untuk melakukan kegiatan diskusi dengan cara menuliskan pertanyaan di bagian kolom komentar video ini ya. Nah, silakan link ini teman-teman share, video ini teman-teman share kepada teman-teman yang lain agar teman-teman juga terbantu dan bisa mempersiapkan diri untuk tes literasi bahasa Indonesia di ASPD tahun 2025 ini. Sampai ketemu di pembahasan video kita selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.